Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا wa innallaha lama'al muhsinin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan kita menjadi seorang manusia. Dan dikatakan di dalam Al-Qur'an wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah dari segala seginya. Manusia dia mampu berjalan, tetapi kekuatannya pun sangat lemah. Dia tidak akan mampu berjalan selama 1 bulan penuh tanpa berhenti. Manusia bisa berpikir, tapi pikirannya pun lemah. Sehingga ketika manusia itu berpikir banyak, rambutnya rontok semua. Menunjukkan manusia itu lemah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah manusia ini lemah, tapi diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang berat. Diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanggung jawab yang berat. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Makhluk yang lemah ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab yang sangat besar. Saking besarnya, saking beratnya, sampai gunung-gunung pun tidak siap untuk membawanya. Langit tidak siap untuk membawanya, bumi nggak siap membawanya, manusia malah siap membawanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah seperti itu, sudah lemah, tanggung jawabnya besar, dan resiko kalau tidak mengerjakan tanggung jawabnya juga besar. Seorang manusia ini kalau diberi tanggung jawab oleh Allah, kemudian tanggung jawabnya ini nggak dikerjakan sebaik-baiknya, bahkan dia tinggalkan, neraka sudah siap di depan mata. Masya Allah, coba kita renungi hadirin diri kita ini. Kadang-kadang kita ini banyak yang kita pikirkan, sampai diri kita sendiri nggak kita pikirkan. Bagaimana pabrik saya, bagaimana perusahaan saya, bagaimana toko saya, bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, bagaimana diri saya ini kadang-kadang nggak kita pikirkan. Perasaan kita ini hidup sudah enak, perasaan kita ini semua sudah tersedia, penak urepe. Ya tugasnya sudah dikerjakan belum?
Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ini tugas yang betul-betul berat. Tugas yang kalau nggak dikerjakan resikonya begitu berat juga. Ditambah lagi manusia ini diberi sifat bawaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Idza massahu syarru jazua. Manusia ini mempunyai sifat bawaan gampang mengeluh. Kalau mendapatkan masalah, seluruh dunia dicurhati semua. Temannya dicurhati, tembok-tembok dicurhati, HP-nya pun untuk curhat semua. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya makhluk seorang manusia. Sudah dia lemah, suka mengeluh, tanggung jawabnya besar. Kalau nggak dikerjakan tanggung jawabnya, risikonya besar. Mengerikan nggak Pak jadi manusia ini? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mikir diri kita ini, masya Allah, nggak bisa kita tidur hadirin. Kita ini bisa tidur nyenyak. Ini kadang-kadang karena kita ini kurang memikirkan diri kita. Ini seperti orang mau dihukum mati, tembak sudah di depan mata. Anu Pak, izin dulu, ngantuk saya, tak tidur dulu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita pikirkan sekarang. Seorang manusia yang begitu lemah tadi, dia tidak akan bisa lolos, dia tidak akan bisa selamat, dia tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik kalau tidak ditolong oleh Allah. Manusia ini super lemah. Segala yang dia andalkan tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya. Segala kekuatannya kalau dia kumpulkan tidak akan bisa menjadikan dia selesai tugasnya. Kecuali kalau manusia ini ditolong oleh siapa? Allah. Kecuali kalau manusia ini ditolong oleh Allah. Kalau manusia ini yang super lemah ini sudah ditolong oleh yang maha kuat, maka kelemahannya akan ditutupi oleh yang maha kuat. Kalau manusia ini makhluk yang tidak punya apa-apa sudah ditolong oleh yang maha kaya, maka kemiskinan manusia itu tidak akan berarti apa-apa untuk dia, semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini sama-sama. Maksudnya ini, bagaimana supaya kita ini ditolong oleh Allah. Ini paling penting. Kaya itu nggak penting, sehat itu nggak penting. Hadirin yang mulia, walaupun kita ini badannya paling sehat seluruh dunia, kulitnya paling bagus, tulangnya paling bagus, tidak ada penyakit sedikit pun, tapi kalau nggak ditolong oleh Allah, bagaimana nasibnya? Tengah-tengah jalan tuabrak mobil, meletes, remuk semua, mati. Nah, jadi kalau orang tuh nggak ditolong oleh Allah, kesehatan seperti apapun sia-sia. Hadirin yang mulia, orang punya pikiran sekarang, kalau duitnya banyak, rumahnya besar, maka dia akan enak. Tidak hadirin. Walaupun rumahnya besar, duitnya banyak, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tolong dia, maka dia akan menjadi manusia paling rugi di dunia. Maka kita ini duduk di sini untuk memikirkan bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, bagaimana supaya kita ini ditolong oleh Allah? In tansurullaha yansurkum. Kalau kita ini pengen ditolong oleh Allah, kita harus menolong agama Allah. Kalau kita ini tidak mau menolong agama Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong kita. In tansurullaha yansurkum. Kalau kita ini ingin ditolong oleh Allah, kita harus menolong agama Allah. Maksudnya bagaimana? Kita harus memperjuangkan agama, mendakwahkan agama, menyebarkan agama seluruh alam. Insyaallah hadirin. Kalau kita ini nggak mau mengorbankan diri kita, mengorbankan waktu kita, mengorbankan pikiran kita untuk agama,
maka Allah tidak akan menolong kita. Kalau kita ini tidak mau menjual diri kita kepada Allah, menjual harta kita kepada Allah, surga itu hanyalah impian bagi kita yang tidak akan terwujudkan untuk selama-lamanya. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini harus punya kesiapan memperjuangkan agama Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, memang dalam hidup ini kita banyak urusan. Urusan keluarga, urusan anak, urusan istri, urusan toko, urusan sawah. Hadirin yang mulia, kita ngurusi urusan-urusan itu tidak disalahkan. Bahkan kita harus mengurus juga. Kalau kita punya anak, punya istri, nggak kita urus, wah itu dosa. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya harta juga harus kita urus. Menyia-nyiakan harta, idaatul mal itu haram hukumnya. Hadirin yang mulia, tapi urusan yang lebih penting adalah urusan kita dengan Allah. Kita boleh mengurus-urus dunia, mengurus anak, mengurus istri, boleh. Tapi setelah urusan-urusan dengan Allah, kita tunaikan semua. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, kalau tengah-tengah kita duduk seperti ini, tiba-tiba ada orang datang, Pak, ini ada urusan, saya ada urusan dengan Bapak. Urusan apa toh? Urusan bisnis. Bisnis apa? Bisnis jual beli telo. Hadirin yang mulia, ketika kita nggak punya uang saat itu, mungkin bisnis itu kita terima. Lumayan telo 100 rupiah, kalau telonya 1 temboro. Sudah berapa itu? Hadirin yang mulia, ketika ada orang bicara bisnis telo dengan kita mau ngurusi, tiba-tiba ada orang menawarkan bisnis yang lebih besar. Pak, ini saya punya bisnis jual beli gunung. Kira-kira kita milih telonya atau milih gunungnya, Pak? Milih telonya atau milih gunungnya? Ya, milih gunungnya. Loh, ini kan telo kan ada uangnya juga. Iya, tapi kan gunung lebih besar ini. Kalau telo mainannya itu 1000 2000, kalau gunung itu 1M 2M. Nah, hadirin yang mulia, kalau kita urusan dengan makhluk itu palingnya 1M 2M 3M. Tapi kalau kita urusan dengan Allah nih hasilnya surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nah, hasilnya orang tuh kalau urusan dengan Allah kok diterima oleh Allah, hasilnya diberi surga. Apa yang kita mau ada semua. Orang tuh kalau mau mengikuti, kalau mau menunaikan, menyelesaikan urusan dengan Allah, hasilnya bagaimana? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli jiwanya orang iman, membeli hartanya orang iman, ditukar apa? Bi anna lahumul jannah, diberi surga. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Hadirin yang mulia, dan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan urusan Allah itu hasilnya pasti. Allah menjanjikan surganya, diberi surga betulan. Nggak kayak orang zaman sekarang. Wah, ini saya punya bisnis besar, Pak. Ini saya punya bisnis begini. Maka Bapak sekarang harus serahkan uang sekian juta untuk saya. Nanti target 2 bulan ke depan uang sudah cair. Maka kita semangat, kita keluarkan uang kita. Setelah itu uangnya hilang tanpa jejak. Sudah banyak kejadian seperti itu. Kenapa? Karena kita ini bisnisnya dengan manusia. Tapi hadirin yang mulia, kalau kita ini menunaikan urusan Allah, wa'adan 'alaihi haqqan fit taurati wal injil, janjinya Allah pasti akan ditunaikan. Nggak ada istilah nggak jadi, itu nggak ada. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini berjuang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Berjuang yang seperti apa? Nah, ini zaman sekarang banyak orang berjuang, banyak orang dakwah, tapi dakwahnya sak penake dhewe.
dakwahnya sekenanya, sesuka-sukanya. Akhirnya dakwahnya tidak mendatangkan pertolongan Allah. Maka hadirin yang mulia, dakwah yang dikehendaki adalah dakwah yang diterima oleh Allah. Dakwah yang diterima oleh Allah itu seperti apa? Contohnya seperti kejadian perang Badar. Perang Badar ini adalah contoh perjuangan yang diterima oleh Allah. Bagaimana itu contoh perjuangan? Isinya apa perjuangan dalam Badar itu? Perjuangan dalam Badar istinya yang pertama kali, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Isinya perjuangan Badar itu apa? Idz tastaghitsuna rabbakum, para sahabat minta tolong, doa bareng-bareng kepada Allah. Fastajaba lakum, kemudian doanya diterima oleh Allah. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau perjuangan kita ini ingin sukses, perjuangan kita ini ingin ditolong oleh Allah, kita harus selalu doa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Insyaallah hadirin. Maka hadirin yang mulia, para ulama mengatakan di pagi hari kita berdakwah mengajak manusia kepada Allah, di malam hari bukan kita tidur, meneteskan air mata, menengadahkan kedua tangan kita kepada Allah, nangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini banyak doa kepada Allah. Insyaallah hadirin. Doa bukan hanya doa yang biasa saja. Doa dengan rasa tidak ada yang bisa menolong saya selain Allah. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Doa dengan rasa kepepet kepada Allah. Hadirin yang mulia, sekarang kita ini sudah sering doa, tapi doanya campur ngelamun dan doanya keyakinannya kurang. Ya Allah, lancarkanlah rezeki saya. Tapi di otaknya sudah mikir, nah ini nanti habis doa ini saya mau menghubungi Pak Presiden. Nanti habis doa saya mau menghubungi teman saya itu. Saya habis doa ini mau menghubungi channel-channel saya. Nah, hadirin yang mulia, kita doa kepada Allah, tapi kita ini belum merasa butuh, belum merasa perlu, belum merasa kepepet, ya nggak diterima doanya. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini doa, menangis kepada Allah, disertai rasa tidak ada yang bisa menolong saya selain Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kemudian perjuangan yang sukses adalah wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Perjuangan yang sukses adalah apa? Dalam kondisi apapun, mau tidak mau tetap berangkat memperjuangkan agama. Ingfiru khifafa wa thiqala, dalam keadaan berat, dalam keadaan ringan, tetap berangkat. Insyaallah hadirin. Sebagaimana para sahabat ketika perang Badar. Ini sebagian sahabat ini Masya Allah berat sekali berangkat. Berangkat ke perang Badar ini berat sekali. Bagaimana enggak berat hadirin? Jumlah sedikit, persenjataan sedikit. Kudanya loh kalau enggak satu cuma 2 saja para sahabat. Kemudian musuh di depan mata 1000 orang. Kira-kira berapa Pak? Kita kan 300 orang suruh ngelawan 1000 orang. Dan bukan suruh khusus ini, suruh perang paten-patenan. Hadirin yang mulia, kita ini kadang-kadang ke tempat daerah baru, kita mendengar orang-orang ke situ tuh banyak diusir loh Pak. Oh, langsung mental kita minder. Wah kalau gitu anu aja, kapan-kapan aja. Ini sahabat ini bukan suruh ngususi orang, tidak, paten-patenan melawan 1000 orang. Hadirin yang mulia, sehingga sebagian sahabat itu ada yang merasa berat, tapi walaupun berat tetap berangkat. Lah ini bedanya sahabat. Kalau zaman sekarang kita ini ringan pun nggak berangkat. Kalau sahabat ini ringan berat tetap berangkat. Akhirnya datang pertolongan Allah. Maka hadirin yang mulia, walaupun kita ringan, walaupun kita berat, dalam keadaan apapun harus berangkat. Insyaallah hadirin. Maka yang niat berangkat 4 bulan silahkan daftarkan nama. Monggo Pak.
Nah, monggo. Mungkin kita ini duduk mau berdiri berat hadirin. Nah, di saat berat inilah justru pertolongan Allah akan datang. Monggo saking Ponorogo, saking pundi milih? Saking pundi-pundi mawon. Monggo. Supados ditolong oleh Gusti Allah nih, Pak. Ini dakwah tenanan ini tampi sedaya kalau Gusti Allah wis penak mungkin. Insyaallah sedene hadirin.